Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, Partai Golkar dalam Rapimnas kedua Golkar mengusulkan dan mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres pendamping Prabowo Subianto. Pengumuman tadi disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Keputusan Rapimnas Golkar memutuskan capres dan cawapres Prabowo Gibran. Pertama, mengusung dan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Kedua, menetapkan dan mengusung Gibran Rakabuming Raka dari Partai Golkar sebagai cawapres. Sebelumnya, pemirsa, pasca putusan MK yang mengabulkan syarat capres-cawapres berusia tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka santer diinformasikan sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Gibran juga diusulkan menjadi kader Partai Golkar agar dapat diterima oleh Koalisi Indonesia Maju. Tadi Anda juga menyaksikan visual sebelumnya Gibran Rakabuming Raka juga bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah bergabung dengan pengamat politik Yunarto Wijaya. Selamat siang Mas Toto. Selamat siang Eva. Iya, Mas Toto, Golkar dukung Prabowo Gibran, ini sebuah kejutan atau memang sudah terbaca sejak awal pasca putusan MK yang seolah memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres? Iya, mendukung Pak Prabowo kan sudah beberapa bulan lalu, dan ketika menjadi bagian dari koalisi Pak Prabowo tentu saja kita bisa membaca arah dari penentuan cawapres dari statement-statement yang dibuat oleh Pak Prabowo, kader Gerindra dan teman-teman yang ada di lingkaran dalam Pak Prabowo lah ya katakanlah. Dan kalau kita lihat memang dari awal Pak Prabowo mengarah kepada Gibran. Kenapa? Kalau kita tarik lagi ke belakang, semenjak awal 2023 ada perubahan strategi. Pak Prabowo yang biasanya fokus pada karakter kepemimpinan yang kuat, melekatkan dirinya dengan Pak Jokowi. Saya tidak tahu apakah ini bentuk rasa tidak percaya diri atau memang hitung-hitungan strategi secara elektoral. Kita lihat dari billboard, kita lihat dari postingan, narasi yang dibawa memang ingin melekatkan dirinya kepada Pak Jokowi. Dan semenjak itulah nama Gibran mulai menguat begitu ya, karena dianggap simbol terkuat dari Pak Jokowi, anak kandungnya sendiri. Lalu kemudian terjadi banyak peristiwa, termasuk puncaknya adalah bagaimana keputusan MK yang kita tahu itu menjadi satu-satunya penghalang buat Gibran untuk maju menjadi cawapres, sampai keluar pelesetan Mahkamah Keluarga. Dan saat ini terjawab bahwa memang keputusan MK ini ujungnya adalah upaya memuluskan satu nama, Mas Gibran, anak presiden yang kita tahu ketika ayahnya masih berkuasa, menurut saya agak sulit secara politik buat Partai Golkar, buat PAN untuk menolak hal tersebut. Dan itu yang kita sedang lihat hari ini. Jadi sebetulnya sudah ada konstruksi logika yang terjadi selama beberapa bulan terakhir, puncaknya adalah keputusan MK, yang memang memperlihatkan ada sebuah upaya sistematis meloloskan Mas Gibran menjadi cawapres, dan saya pikir ada beberapa partai yang masih menjadi bagian dari kekuasaan tidak berani tanda kutip untuk menolak keputusan tersebut, dan itu yang kita lihat dalam situasi di Partai Golkar hari ini. Iya, Mas Toto, kenapa harus Gibran Rakabuming Raka? Kalau kita bicara soal elektabilitas, nama Erick Thohir elektabilitasnya lebih tinggi, dan kalau soal Golkar, ini kan sudah ada yang kader Golkar sendiri, Ridwan Kamil. Kenapa harus Gibran Rakabuming Raka dengan elektabilitas yang rendah dan ia juga kader PD Perjuangan, Mas Toto? Kalau buat Golkar, pada akhirnya menurut saya memang sebuah pilihan yang paling dilematis ya. Kalau kita bicara keputusan Rapimnas atau Munas Golkar ini kan harusnya Mas Airlangga yang maju sebagai capres-cawapres. Tapi fakta elektoral Mas Airlangga elektabilitasnya kurang mumpuni untuk bisa bersaing, sehingga tidak menarik secara elektoral. Ketika masuk Ridwan Kamil juga ada persoalan di situ. Pertama, persoalan buat Mas Airlangga menjadi pertanyaan, kenapa kemudian kader baru yang dijadikan calon wakil presiden, bukan dirinya, dan itu membutuhkan sebuah argumentasi yang kuat juga. Di sisi lain mungkin buat Pak Prabowo, Ridwan Kamil juga tidak terlalu menarik, karena buat Pak Prabowo, Jawa Barat dia sudah cukup kuat, dan Emil ini memang adalah variabel komplementer lebih kepada sosok capres yang jabarnya lemah. Di situ ada nama Mas Ganjar misalnya. Jadi RK ini memang lebih cocok dengan Mas Ganjar kalau kemudian menjadi cawapres. Dan kenapa tidak Erick Thohir? Erick Thohir terlanjur kemudian dimajukan namanya oleh PAN. Sehingga ketika Erick yang kemudian menjadi cawapres, yang mendapatkan kredit poin atau kotel efek adalah
PAN, dan itu sebuah kekalahan buat Partai Golkar. Itu yang kemudian menyebabkan buat Golkar pilihan yang lebih realistis selain karena kepatuhan kepada presiden yang anaknya maju adalah ketika muncul nama lain. Di sini ada nama Mas Gibran, dan saya tidak tahu apakah dalam konteks ini Mas Gibran akan menjadi kader Partai Kuning. Kalau iya, di situ ya memang ada sebuah kemenangan yang bisa dinikmati oleh Partai Golkar, walaupun akan berakibat zero sum game ya buat partai-partai di luar Golkar. Ya, Mas Toto, soal apakah Gibran sudah digolkarkan atau belum, tadi ada statement disampaikan dalam Rapimnas Golkar menetapkan dan mengusung Gibran Raka Buming Raka dari Partai Golkar sebagai cawapres. Apakah ini artinya sudah pasti Gibran digolkarkan? Itu saya belum tahu ya, karena kan Gibran tanpa digolkarkan pun sudah memenuhi prasyarat untuk bisa maju sebagai calon wakil presiden. Saya tadi belum mendengar dari pernyataan Mas Erlangga terkait dengan digolkarkannya Gibran, karena bukan tidak mungkin ya kalau saya misalnya menjadi PAN, saya akan menolak misalnya dalam kepentingan elektoral saya kalau Gibran kemudian digolkarkan. Mungkin akan lebih mudah buat PAN menerima kalau katakanlah Gibran diterima menjadi cawapres, tapi kemudian dalam kapasitas bukan partai apapun. Walaupun masih jadi pertanyaan juga, apakah Gibran sudah pamit secara aturan dengan PDI Perjuangan. Tapi kalau pertanyaan Eva tadi terkait dengan apakah akan digolkarkan, kalau dalam kepentingan untuk kompromi dengan partai lain seperti PAN, menurut saya PAN logikanya akan lebih bisa menerima kalau Gibran tidak dikuningkan. Baik, kita akan kembali ke Rapimnas kedua Golkar. Lihat Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sedang bersama dengan Baca Pres Prabowo Subianto. Atas dukungan Pak Erlangga, Pak Prabowo dengan Mas Gibran, gimana Pak pendapatnya Pak? Iya, tadi saya kira saudara-saudara juga ikuti ya tadi bukan Rapimnas di mana keputusan Golkar untuk mencalonkan saya sebagai presiden dan Mas Gibran. Ini keputusan Golkar, ya. Ini saya tadi anggap ini suatu keputusan yang sangat luar biasa, sangat berjiwa besar karena Golkar Rapimnasnya tadinya mencalonkan Pak Erlangga sebagai presiden atau wakil presiden. Tapi Golkar melepas kepentingan partai golongan demi kepentingan yang besar. Tentunya ini kehormatan saya terima, dan karena kita koalisi Indonesia Maju terdiri dari sekarang 8 partai, 4 partai parlementer dan 4 partai non parlementer, tapi juga punya akar, punya dukungan. Jadi biasanya kita nanti akan rapat musyawarah dan nanti kita umumkan keputusan kita bersama. Jadi tentunya usul ini akan kita bawa ke forum ketua umum partai. Saya kira itu dari saya. Ya. Saya kira tadi kan saya sudah saya sudah jawab ya, sewaktu-waktu ya, bahwa apa itu dinamika politik Indonesia ya memerlukan suatu sikap yang dinamis, luwes, ya, dan dengan itikat untuk berbuat yang terbaik untuk rakyat, sehingga ya dalam hari-hari terakhir ini kita harus selesaikan hal-hal yang strategis dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya. Iya, Mas Toto, tadi kita baru saja simak statement Baca Pres Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa usul Partai Golkar
terkait dengan pasangan Prabowo Gibran ini akan dibawa ke dalam forum ketua umum partai politik. Apakah sudah pasti, Mas Toto, semua partai Koalisi Indonesia Maju setuju Prabowo Gibran? Ya, kalau kita harus melihatnya dari dua kacamata. Kalau kacamatanya dari kepentingan partai masing-masing, menurut saya ini bentuk ketidakpuasan pasti ya, karena kan ini melampaui keputusan-keputusan yang sudah dibuat oleh partai. Contoh Golkar kan sebenarnya mengusulkan Erlangga, lalu PAN mengusulkan Erick Thohir misalnya. Dan kalau kita melihat dari sisi kacamata yang lain, tapi kalau pendekatannya kekuasaan, bahwa koalisi ini adalah koalisi yang dibentuk katakanlah oleh tanda kutip Jokowi di panggung belakang walaupun tidak akan pernah diakui, dan ini adalah upaya untuk melanggengkan kekuasaannya lewat anaknya melalui upaya meloloskan gugatan MK, juga kebetulan ketuanya adalah keluarganya sendiri. Tentu saja kalau dalam konteks pendekatan kekuasaan semuanya pasti akan menerima, tanda kutip dengan terpaksa, karena masih ingin menjadi bagian dari kekuasaan tadi. Itu yang menurut saya harus dilihat secara lebih terbuka ya. Dan tadi kan kita lihat Mas Gibran juga sudah bertemu dengan Zulkifli Hasan. Info-info terakhir itu kan dari PAN yang belum menerima karena kemudian masih fokus pada Erick Thohir, dan dengan bertemunya tadi, kalau kita baca dari postingan Bang Zul, sepertinya sudah terjadi kompromi dan akan mengarah semuanya kepada Mas Gibran sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.